depan pintu masuk lokasi wisata ini, saya disambut oleh gapura setengah lingkaran yang rimbun. Akar-akar tanaman merambat menjuntai lurus ke bawah, seolah-olah mau mengatakan kepada kita, "Selamat datang para tamu yang budiman." Juntayan akar-akar tersebut diatur sedemikian rupa, mirip kanopi sepanjang hampir 25 meter. Berjalan di bawahnya terasa sejuk dan nyaman. Cozy banget kawan. Disambung oleh puluhan payung mengembang aneka warna yang menggantung menyambut wisatawan yang baru datang. Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena. Hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Saya sudah berada di sebuah objek wisata di daerah Cariu, namanya Legok Jambu. Hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mengikuti perjalanan saya melihat situasi dan kondisi terkini dari Taman Wisata Legok Jambu di Kecamatan Cariu. Yuk ikuti perjalanan saya. Let's go. Taman Wisata Legok Jambu merupakan sebuah objek wisata yang mengusung konsep open garden atau taman terbuka. Seperti layaknya sebuah wisata taman, visitors yang datang disuguhi oleh ornamen dan lanskap taman yang cantik dan artistik. Wisatawan bisa duduk beristirahat santai di bangku-bangku taman, saung gazebo, atau menara pandang sambil menikmati pemandangan yang menawan dari Gunung Sanggabuana. Buat kawan-kawan ya yang mungkin aja punya minat untuk visit ke Legok Jambu, sebagai ancer-ancer jarak dari perempatan Cilengsi ke TKP kurang lebih sekitar 36 km. Nggak jauh-jauh amat ya. Saya pakai motor dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 1 jam 15 menit. Ada 3 rute yang saya lewatin. Rute 1, Jalan Raya Cilengsi Jonggol ke arah Jonggol, belok kiri di pertigaan Desa Sukamaju. Rute 2, Jalan Raya Jonggol Cariu ke arah Cariu, belok kanan di pertigaan Kampung Pahae. Lanjut lagi, rute yang ketiga, Jalan Raya Cariu Cianjur, belok kanan di perempatan Kampung Cagak. Mudah-mudahan info yang singkat ini bisa ngebantu kawan-kawan. Taman Wisata Legok Jambu terletak di Kampung Legok Jambu, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum sampai di tempat wisata, kita akan melewati kantor Desa Karya Mekar di sebelah kanan jalan. Setelah menempuh kurang lebih sekitar 7 km di perempatan Kampung Cagak, kita akan sampai di papan nama Legok Jambu di sebelah kiri. Jalannya sih dah dibeton kawan, mulus lagi, tapi cuma bisa dilewatin sama satu mobil aja. Jadi kalau pas papasan sama mobil lain, kita mesti cari pekarangan warga untuk bisa lewat. Perlu 3 km lagi untuk sampai di gerbang masuk Taman Wisata Legok Jambu. Inilah space parkir yang disediakan untuk pengunjung yang membawa sepeda motor atau mobil. Tiket masuk lokasi wisata Rp20.000 per orang untuk satu kali kunjungan. Tiket parkir motor Rp5.000, tiket parkir mobil Rp10.000. Buka setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sebelum saya lanjut, saran saya, ini saat yang tepat untuk subscribe dan like channel ini sekarang, supaya kawan-kawan dapat video lokasi wisata berikutnya dari saya. Salah satu spot yang wajib disambangi saat kita berada di Taman Wisata Legok Jambu yaitu Taman Batu Alami. Mengingat bentuk dan struktur lahan taman wisata ini yang berupa bukit dan lembah, maka tak heran banyak turunan dan tanjakan yang akan kita lalui
untuk sampai di Taman Batu Alami. Kita akan melewati hamparan kebun jambu biji atau jambu klutuk sebagai ikon wisata ini. Sejak dibuka untuk umum mulai tahun 2018, usaha pengelola untuk memikat pengunjung datang terus dilakukan. Taman Batu Alami merupakan bukti ikhtiar tersebut untuk menyenangkan hati wisatawan. Tampaknya ada kafe atau kantin yang lumayan besar, tapi nggak buka saat saya datang. Tersedia juga bangku-bangku taman di depan kafe. Dari tempat ini kita dapat leluasa menikmati pemandangan alam perbukitan biru yang indah menawan sebagai karunia Tuhan sejauh mata memandang. Ditiup angin yang semilir sepoi-sepoi membuat jiwa tenang terasa. Amazing kawan. Untuk bisa melihat Taman Batu Alami, kita mesti menuruni tangga. Walaupun bentuknya berkelok-kelok, tapi tangganya lumayan lebar. Strukturnya kuat dan rapi. Jadi pengunjung turun dengan aman. Inilah batu-batu besar yang saya lihat, diselingi tanaman kaktus yang tersusun sebagai ornamen lanskap yang enak dipandang mata. Saya jadi teringat Taman Meksiko di Kebun Raya Bogor yang pernah saya kunjungi. Konsep penataan tamannya mirip-mirip sih 11-12 antara Taman Batu Alami di Legok Jambu ini dengan Taman Meksiko di Kebun Raya Bogor. Ada bebatuan, ada tanaman kaktus, suasananya kering dan tandus, cocok dengan habitat alami tanaman kaktus. Karena posisi taman ini ada di tebing, wisatawan bisa leluasa memandang hutan, lembah, dan perbukitan di bawahnya. Panorama yang terlihat sangat indah menawan. Walaupun tanaman kaktus mendominasi area taman, tapi tetap aja sih ada tanaman-tanaman hias lain sebagai pengisi ruang taman, sebagai penyeimbang lah begitu. Ada pohon-pohon besar yang tinggi yang membuat beberapa spot di taman ini tampak teduh dan sejuk untuk beristirahat sejenak. Kehadiran bunga berwarna merah menambah nilai plus taman ini. Ada bangku-bangku taman untuk rehat diberi warna menyolok, kuning dan hijau. Jalan yang ada memang dibuat sepertinya untuk pengunjung agar bisa menikmati koleksi tanaman yang ada tanpa harus mengusik eksistensi habitatnya. Di Taman Batu Alami kita juga bisa nyantai sambil tiduran menggunakan hemak. Hemak adalah tempat tidur gantung yang terbuat dari kain, tali atau jaring dan digantung di antara dua titik atau dua batang pohon. Kita bisa berayunan, tiduran atau istirahat. Nyaman betul kawan. Taman Batu Alami Legok Jambu sepertinya memang layak jadi salah satu destinasi saat kita piknik di sini. Gimana enggak, suasananya yang alami, asri, sejuk, dan teduh tentu membuat hati kita terasa rileks dan menenangkan jiwa. Hitung-hitung sebagai penyeimbang lah begitu dengan kesibukan dan keruwetan aktivitas rutin sehari-hari di tempat kerja di kota. Setelah puas belusukan menikmati udara sejuk di Taman Batu Alami, saya pun lanjut ke spot yang lain. Fasilitas kedua yang saya nikmati saat berlibur di Taman Wisata Legok Jambu yaitu kolam renang. Ada kolam renang untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Kolam renang anak-anak masih dibagi jadi 2 kolam lagi. Perpindahan dari kolam renang anak-anak bagian atas ke kolam renang anak-anak bagian bawah disediakan perosotan. Anak-anak pasti suka berenang di sini.
Kedalaman kolam renang dewasa dimulai dari 1,4 meter terus melandai turun sampai 1,5 meter. Air kolamnya bersih kawan, dengan nuansa warna biru sehingga menimbulkan kesan menyegarkan. Tarif masuk kolam renang Rp25.000 per orang. Di area kolam renang ini ada kantin mini yang menjual makanan dan minuman ringan. Ada banyak bangku dan meja untuk pengunjung. Tambahan lagi, di sebelah kantin ada panggung karaoke dengan tarif Rp10.000 untuk 3 lagu. Yang berikutnya lagi, ayah dan bunda yang bawa anak-anak atau keponakan, gak usah khawatir deh. Ada area yang khusus untuk bermain anak-anak, semacam children's park atau playground lah begitu, dengan banyak wahana dan permainan. Gratis kawan, permainannya dijamin deh ramah anak. Ayah dan bunda bisa mengawasi mereka dari saung gazebo. Lokasinya nggak jauh dari area playground. Kurang lengkap rasanya kalau ke lokasi wisata nggak bawa kenangan. Salah satu memori yang bisa kita simpan yaitu foto. Banyak spot foto yang bisa diambil di sini. Instagramable pastinya. Di lokasi wisata alam Legok Jambu. Yuk kita lihat. Seakan paham betul nih kebutuhan pengunjung, pihak pengelola pun menyewakan kendaraan transportasi untuk berkeliling lokasi wisata. Ada 3 jenis yang disiapkan. 1. Mobil odong-odong dengan kapasitas maksimal 12 orang. Tarifnya Rp10.000 per orang. 2. Sepeda listrik. Tarif sewanya Rp30.000. 3. ATV all terrain vehicle, tarif sewanya Rp50.000. Berikutnya yaitu wahana namanya Dingo Rainbow Slide, tarifnya Rp20.000. Ia merupakan wahana permainan berupa perosotan yang diberi warna-warni seperti warna rainbow atau pelangi. Sifat permainan ini seru karena untuk menguji adrenalin pengunjung. Manajemen Taman Wisata Legok Jambu juga menyewakan villa dengan berbagai macam bentuk dan ukuran serta variasi harganya. Pengunjung yang berminat untuk menginap bisa menghubungi nomor kontak ini untuk keperluan reservasi. Keunggulan villa di wisata ini tentu saja pemandangan sunrise pagi hari dan Gunung Sanggabuana yang cantik menawan. Sebelum ninggalin area wisata, saya pun nyempetin diri untuk menunaikan sholat zuhur di sini. Kondisi toilet tampak bersih, ada 2 kamar mandi untuk pengunjung. Airnya pun lumayan lancar dan jernih. Ada keran wudhu di samping musola. Ruangan musola cukup besar, bersih dan terang. Ada karpet dan permadani. Ada sajadah, sarung dan mukena. Alhamdulillah. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa pada my next video. Assalamualaikum.